28 Mbak nggih. Iya, 28 nggih. Apakah Bapak melibat apakah Bapak melibatkan siswa atau masyarakat sekitar dalam penyusunan berbagai program sekolah, Pak? Iya Pak, kami tetap setiap kegiatan yang berkaitan dengan sekolah, memang saya selalu melibatkan unsur dari orang tua, komite, guru, dan stakeholder atau mungkin dari pemerintahan desa Pak. Begitu. Bisa diberikan contoh, Pak, salah satu program kegiatan saja yang perencanaannya penjaringan melibatkan masyarakat? Ya, kami beberapa hal yang kami buat dari sekolah, misalnya ekstrakurikuler. Kemudian di sekolah ini kami lakukan atau kita kerjasama antara orang tua, kemudian guru dan komite. Itu ekstrakurikuler. Untuk kegiatan yang lain, misalnya untuk kegiatan pembelajaran, ini kami juga rapat dengan orang tua karena kami melibatkan orang tua siswa untuk memberikan tanggung jawab untuk memberikan makan atau snack untuk kegiatan siswa di sekolah, sehingga anak tidak melakukan jajan di luar atau mungkin makan yang tidak kita awasi. Jadi misalnya begini Pak, kami kan melakukan kegiatan pembelajaran sampai jam 12.10 dilanjutkan dengan ekstra, sehingga kami perlu makan siang anak atau siswa kami rapat dengan masuk program sekolah, kami rapatkan dengan orang tua Pak. Itu diantara dua itu, pertama ekstrakurikuler, kedua kegiatan pembelajaran. Yang ketiga tentang kebersihan sekolah Pak. Kebersihan sekolah kami juga bekerjasama dengan lingkungan, karena kami juga sering ada penjual atau di lingkungan sekolah ada penjual pedagang dari luar Pak, walaupun jualannya itu di luar pagar, tapi kalau kami tidak bekerja sama, ternyata kebersihan itu dia cuma laku dagangannya, tapi tidak tahu atau tidak mau tanggung jawab tentang kebersihannya. Misalnya itu terutama yang pagi hari Pak, sebelum datang Pak Guru Bu Guru itu dia sudah jualan, sehingga sulitnya kan di situ Pak. Mau melarang ya kami nggak bisa, tapi anak-anak itu kalau mau jajan datangnya kurang dari jam 6:30. Kami itu Pak, nanti sampah dan sebagainya itu kami juga saya berikan kerjasamanya, itu melibatkan orang tua, melibatkan siswa dan pedagang. Itu diantara 3 contoh kami Pak yang kami sampaikan. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, laptopnya panjenengan majukan Pak, panjenengan biar tampak penuh gitu. Ya, majukan. Oh mundur. Ya, panjenengan. Nah, ya. Ya. Nah, sip. Ya. Ya betul Pak. Hanya tampak paruh. Ya. Iya. Iya, gitu. Di dokumen Pak, yang itu baru kami begini Pak, yang kami dokumenkan itu cuma pembujukan RKF, visi misi yang berkaitan dengan itu. Kami kalau seperti itu cuma notulen saja Pak, jadi hasil notulen saja. Jadi cuma daftar hadir orang tua, kemudian undangan itu kan sekarang itu juga adanya suatu WA paguyuban orang tua, biasanya kami tulis, kemudian kami sampaikan dokumen undangan, kemudian hanya berupa WA. Kemudian cuma itu Pak, jadi dokumen kami cuma undangan lewat WA, kemudian juga notulen juga termasuk apa itu Pak, daftar hadir, cuma itu aja. Jadi dokumen yang kami bukukan itu masih belum tertata Pak, seperti yang disampaikan oleh Bapak ini. Misalnya kami menyusun RKS, ini dokumennya sendiri,
untuk penyusunan visi misi dokumennya sendiri, untuk pengembangan sekolah dokumennya sendiri. Ini belum Pak, belum tertata seperti itu. Sehingga kami sedang terus terang saja begitu. Kami kan berusaha Pak seperti itu. Sehingga kami Terima kasih Bapak. ya. Baik, kita lanjutkan nomor 29 Bapak. Ya. Sekolah apakah dengan dokumen kurikulum Bapak? Kurikulum ada Pak, kurikulum ada. Ini kurikulum. Ya. Dokumen satu itu Pak. Yang terlibat, Ya. yang terlibat dalam penyusunan kurikulum siapa saja Bapak? Yaitu pertama untuk kepala Korwil Pak, Korwil kami undang, kemudian terutama pengawas ya kami undang, kemudian komite kami undang, orang tua murid kami undang, walaupun tidak semuanya, dewan guru, dan stakeholder dari tokoh masyarakat. Contohnya misalnya ya tadi ya saya sampaikan, misalnya ada di lingkungan sekolah ada yang tokoh batik, kemudian narasumbernya nanti ke depan ada yang roti, pengusaha roti tadi saya ambil untuk kami berikan untuk penyusunan kurikulum. Jadi diantara itu Pak, yang dari Korwil, pengawas, orang tua siswa, kemudian komite, dewan guru, dan stakeholder yang kita butuhkan di narasumber di lingkungan sekolah. Tokoh masyarakat, tokoh agama itu Pak ada ya, itu. Iya baik. Baik Pak. Apakah para tokoh atau stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, misalnya tadi dari industri rumah tangga, Ya. kemudian Bapak membuat program pengembangan diri siswa sesuai dengan industri rumah tangga yang tadi Bapak hadirkan? Ya itu begini Pak, untuk pengembangan diri siswa ini biasanya dimasukkan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran nanti misalnya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya, tapi menurut tingkatannya Pak. Kalau tingkatnya kelas 1 mungkin hanya melihat, mengetahui, tapi kelas 2 mungkin dia sudah bisa cara pengemasannya. Cuma keterbatasan masing-masing kelas itu tingkat pengembangannya tidak sama. Tapi kalau kelas 6 itu tadi sudah diceritakan sampai proses pembuatan. Jadi kami bekerjasama dengan sekitar tadi pengusaha tadi, memang setiap kunjungan kelas 1 juga berkunjung, tapi yang kami harapkan kemampuan yang akan dicapai oleh setiap siswa kelas itu tidak sama gitu Pak. Termasuk batik Pak, batik ya, Iya. ya seperti itu. Nah, asumsi saya Ya, di lingkungan pandemi pengusaha-pengusaha seperti itu, ya, ketika menyusun kurikulum di Purnawo dilibatkan, ya, asumsi saya ya. itu telah mampu dalam pengembangan diri siswa, Oh ya, membantu ya. misalnya praktik membuat latihan Oh ya. dan seterusnya. Asumsinya itu tadi. Iya, oh iya ya. Iya ya, ya Pak, bagus itu seperti itu. Oke. Jadi nanti siswa diharapkan ada kemandirian, generasi muda ke depan itu bisa mandiri Pak, mengembangkan pribadinya sendiri. Toh nanti ke depan terpakai atau tidak itu terserah pada siswa itu. Iya. Ya, iya Pak. Itu kan suatu potensi yang dimiliki atau budaya yang ada di lingkungan sekolah panjenengan. Ya betul. Berarti bisa dimanfaatkan sebagai salah satu program pengembangan diri. Pengembangan diri. Tepat dengan kondisi pemberdaya lingkungan. Ya. Terus berikutnya banyak Pak pendidikan atau pendidikan ini. Ya Pak, bagaimana Pak? Berapa banyak guru dan tenaga pendidikan dan sekolah panjenengan? Jumlahnya guru Pak ya? Nah, guru berapa? Jumlah gurunya semuanya itu keluarga kami ada 11. Kemudian guru WB-nya guru kelas 1 dirinci apa tidak Pak ini Pak? Apa jumlah saja?
Jumlah saja. Jumlahnya itu ada 11 Pak. Jumlah keluarga kami ada 11. Penjaganya 1. Guru WB-nya itu ada perpus 1. Guru WB-nya 3. Kemudian guru PNS-nya itu 3. Kemudian guru agama 1. Guru penjas 1. Jadi kami punya guru PNS untuk guru kelasnya itu 3. Iya. Baik. Dalam pelaksanaan tugas guru, apakah Bapak membuat juga Bagaimana Pak? penugasan? Apakah Bapak mempunyai surat penugasan? Oh, surat tugas. Surat pembagian tugas mengajar. Oh, pembagian tugas mengajar kami membuat Pak. Jadi pembagian tugas setiap awal tahun kami bagi termasuk jadwal, kemudian pembagian tugas mengajar, kemudian itu di dalamnya SK Pak. SK. SK ya? Ya. Tugas mengajar. Ya, setiap anu kami bagi Pak menurut tahun ajaran. Setahun berapa kali Pak pembagian tugas mengajarnya? 1 kali Pak. Kami buat 1 kali. Awal tahun. Awal tahun. Awal tahun pelajaran. Iya. Baik. Awal tahun. Pembagian tugas. Baik, berikutnya Pak. Ya. Untuk dokumen pembagian tugas mengajarnya Ada Pak. sudah diupload? Sudah diupload. Sudah diupload belum? Sudah diupload Pak. Ini Pak. Ini SK-nya. Kemudian ini pembagian tugasnya mengajar. Ini Pak. Ini SK-nya ya Pak. SK-nya ini. Dan tugas mengajarnya ini. Pembagiannya ini Pak. Ya, kemudian ini jadwalnya. Jadi satu paket ini merupakan kami susun setiap awal tahun Pak. Satu paket terdiri. Sudah diupload Pak? Ya, terima kasih. Nanti kami. Ya. Bapak nanti mundur sedikit. Makanya setiap ngomongnya Pak, saya dengar kurang keras sedikit coba. Pengelolaan cara Ya, bagaimana Pak? pengelolaan sarana. Ya, Itu sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah Bapak ini. oh ya. Terutama yang berupa begini Pak, kami kelompokkan menjadi tanah gedung, kemudian sarana dan prasarana pembelajaran. Kami bagi menjadi sarana dari ruang. Ini kami sarprasnya juga sudah kami siapkan Pak. Ini memang SOP-nya dari SOP-nya sarpras juga kami buat. Ini SOP-nya. Kemudian yang di situ ada daftar inventaris barang. Ini inventaris barang kami sudah kami siapkan. Ini jumlah barang-barang yang kami ada di sekolah. Ini Pak, ini juga bisa kami. Ini Pak, inventaris barang kami mulai dari alat peraga atau media pembelajaran kami sudah kami susun. Baik, kita mulai saja Bapak dari prasarana. Oh, prasarana ya? Prasarana dan sarana. Oh iya. Dan prasarana. Prasarana ya. Memiliki apa? Termasuk gedung ya Pak ya? Apa gedung? Ya. Ya, gedung kami ada 9 ruang Pak. Ruang kelasnya berapa Bapak? Kelasnya lengkap 1 sampai 6. Ruang kelas. Ruang kelas. Ruang kelasnya 6. Nah, terus apa lagi? Ruang guru. Nah, Ruang kepala sekolah. Kemudian Terus? ruang pertemuan Pak. aula. Ya, aula. Nah, Kemudian terus apa lagi? apanya? Ruang UKS Pak.
ruang koes. Hmm. Kemudian perpustakaan sendiri, terlepas dari rentetan gedung sendiri. Hmm. Kemudian ruang untuk penempatan alat peraga. Di antaranya itu Pak ya kami miliki. Gimana? Jamban, toilet. Oh, jamban toilet ada Pak. Oh iya, syukur masuk itu. Jamban toilet ada. Berapa? 4 jamban. Jambannya 4. Murid untuk 4. Untuk murid 4. Hmm. Untuk guru 2. Ya, baik. Ada ruang ibadah? Ada Pak. Ini kebetulan samping saya itu kan dibuat kami buat untuk ruang ibadah. Berupa gedung tersendiri? Berupa yang difungsikan untuk ibadah? Yang di itu Gedung sendiri. gedung sendiri Pak. sholat duha ada, Untuk sholat duha ada. Ya. Ya. sholat zuhur ada masjid di samping. Terus masjid itu kebetulan jejer saya itu masjid Pak. Jadi kami di situ Pak. Berdekatan sekali Pak. Hanya pagar bergandeng lah. Ya. Oh, nggih. Alhamdulillah. Nggih. Ya. Alhamdulillah dekat dengan masjid, nggih. Ya dekat dengan masjid Pak. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak. Baik, nggih. Jadi siswa sering kalau sholat di situ kan. Nggih. Sekarang yang sarana Pak. Kamu berikan contoh. Sarananya contohnya apa LCD laptop gitu Pak? Apa yang Iya. Ya, Iya, LCD-nya sarana. ya cuma 3 Pak. LCD laptopnya ada 3 itu untuk milik sekolah. Tapi kalau masing-masing guru punya sendiri-sendiri. Kemudian LCD-nya ada 3. Visi Oh, visinya 1. Kemudian printernya ada 4. Kemudian apa itu TV-nya ada 1. Tape recordernya untuk senam dan alat untuk upacara ada 1 paket. Kemudian untuk kegiatan apa megapun Pak ya, megapun untuk kegiatan kunjungan ke itu 1. megapun kecil, horun besar. Ya. Salah satunya itu Pak. Gimana? Mebler? Mebelnya Yang mebler? cukup 2 sekolah dulu. Oh, cukup dulu ya. karena Sama. dulu itu karena ceritanya 2 sekolah jadi 1. Oh, Peleburan. gitu. Ya, istilahnya regrouping. Sekarang kalau mebler turah Pak. Tapi sampai sekarang belum ada penghapusan sehingga kami cukup untuk meblernya. Turah Pak. Nggih, baik. Gedung pertemuan Terima kasih Pak. Ya. dipakai masyarakat. Gedung pertemuannya sering dipakai masyarakat Pak itu. Gedung pertemuannya sering dipakai masyarakat untuk pertemuan. Kemudian 32 Bapak, nggih. Ya, Terkait dengan masalah pengelolaan anggaran, pengelolaan anggaran. mohon diberikan informasi sumber dana untuk penyelenggaraan sekolah pendidikan Pak. Dari mana saja? Untuk penyelenggaraan kami keterbatasan pada dana BOS Pak. Jadi dana sumber yang lain kami belum sumbangan masyarakat itu sifatnya belum kami bukukan karena sumbangnya berupa mungkin hanya barang berupa apa ya, tapi belum dulu pernah yang ada sumbang Al-Quran itu tahun berapa ya? 2018 belum, hanya kami bukukan, tapi tidak kami masukkan dalam RKAS. Yang terutama dana BOS saja Pak yang kami masukkan. Jadi sumbangannya belum ada sampai saat ini. Kami belum menggali Pak begitu karena kegiatan sebetulnya kalau tidak pandemi Pak mau akan saya susun. Kemarin sudah ada rencana tapi karena pandemi kemudian kami ekstra nggak jadi jalan. Kemudian yang lain kurang begitu. Ya, itu Pak yang kami sampaikan. Berarti ada rencana untuk menggali sumber dana. Ya, sumbangan dana dari masyarakat Pak. Ya. Iya, baik. Ini dalam rangka pengembangan sekolah,
saya rasa sangat baik jika Pak Is bisa menjadi sumber dana Ya. selain dari bos. Ya, terima kasih Pak. Nanti sebetulnya paguyuban orang tua itu sudah terbentuk Pak, sudah terbentuk. Tapi kalau kemarin itu baru terbatas kepada kebutuhan kelas, kami tidak istilahnya tidak mengikut dalam membuat administrasi. Jadi tahun kemarin, tahun yang dulu sebelum pandemi itu sudah ada paguyuban kelas, kebersihan kelas, kepentingan kelas itu memang sudah diurus oleh paguyuban orang tua. Sebetulnya akan saya tingkatkan kepada peningkatan ekstrakurikuler yang lebih maju, tapi terus terpancang pandemi. Jadi kami sudah punya paguyuban. Jadi kalau pada waktu pandemi ini kami mengadakan pembelajaran tugas dari guru lewat WA orang tua sudah tidak kesulitan Pak, karena kami sudah punya paguyuban masing-masing kelas. Itu Pak, terima kasih. Tapi untuk pendokumennya iuran kami tidak karena diurusi oleh masing-masing kelas, orang tua dan dibina. Baik. Ya. Bapak mohon informasi tentang evaluasi diri sekolah. Evaluasi Sekali Pak dalam setahun Pak. Evaluasi diri sekolah. Evaluasi diri sekolah. Iya. Dilakukan berapa kali dalam setahun? Buat 1 tahun sekali Pak. Kami bersama guru. 1 tahun sekali. Iya, kami melihat dari kesiswaan, dari orang tua, kemudian dari keuangan. Jadi kami evaluasi dari kemudian pekerjaan-pekerjaan orang tua, kekuatan kita seperti apa. Misalnya kita ketahui yang petani berapa dan sebagainya. Data-data itu umur siswa dan sebagainya. Itu kita buat setahun sekali Pak kita evaluasi. EDS-nya Pak ya. Ya. Itu pada tahun 2020 itu kan tidak ada EDS Pak. Tidak ada. Penggantinya apa? Penggantinya apa Pak? Penggantinya PMP-nya itu Pak. Penggantinya? PMP. Oh PMP. Penilaian mutu pendidikan. Dari kami kalau seperti kelihatannya seperti itu Pak. Oh iya. Iya. Tanya Pak betul. Jadi rapor mutu Ya. berbasis audit mutu tuh Pak ya? Ya, audit mutu. Rapor mutu yang berbasis audit mutu. Iya. Itu pengganti itu ya? Ya. Sudah dilakukan ya? Iya. Sudah dilakukan? Iya, kemarin sudah dilihat dari dinas, tetapi terlalu tinggi Pak nilainya. Terlalu tinggi. Dari start 8 standar itu, ternyata kami yang nilainya bagus semua Pak. Tetapi setelah saya dicek, di cross check bukti fisiknya, kami tidak bisa sempurna Pak. Terus terang aja begitu. Dari Provinsi Jawa Tengah menyampaikan, Pak ini jangan terlalu tinggi ya Pak nilainya, karena terlalu tinggi kalau penilaian panjenengan nanti tidak dapat bantuan katanya. Evaluasinya dirinya terlalu tinggi gitu. Itu siapa Pak ketika itu Pak? Gimana Pak? Yang menilai itu siapa? Dari Yang dinas menilai siapa? LPMP Semarang langsung. Oh, bukannya dari sekolah? Bukan, LPMP Semarang Pak. Itu Kami dicocokkan apa? Dicocokkan yang kami instrumen yang kami isi ternyata tidak banyak yang ya namanya. Oh gitu. Iya. Ya, sudah baik. Ya. Mohon diberikan informasi tentang kegiatan pembinaan kesiswaan. Pembinaan kesiswaan. Ya. Untuk kegiatan pembinaan kita lakukan setiap pagi Pak. Jadi setiap pagi apel itu kita lakukan selain hari Senin Pak. Kita melakukan pembinaan siswa. Waktunya hanya 5 menit Pak. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian biasanya kami isi dengan pembinaan siswa yang kami lakukan setiap hari selain hari Senin.
dari hari Selasa sampai Sabtu tetap apel pagi, kemudian pembinaan di dalam kelas, itu pembinaan tentang yang berkaitan dengan tingkah laku siswa ataupun karakter Pak. Jadi pembinaan karakter siswa agar punya sopan santun, kemudian melaksanakan tata tertib sekolah, kemudian mengurangi saling bullying Pak. Ya, bullying Pak. Mencegah agar tidak terjadi antar siswa ini yang ya. Apakah ada siswa Bapak pernah mengikuti lomba? Ya pernah Pak, mengikuti sering Berbagai lomba akademik non akademik. Yang akademik Pernah ya? pernah juara Pernah juga ya? Pak, pernah. Daftar kejuaraan mungkin sudah diunggah Pak. Mungkin daftar perolehan kejuaraan sudah diunggah. Jadi siswa pernah mengikuti lomba sains olimpiade IPA, matematika, juga bidang olahraga, kemudian agama, kemudian seni. Yang non akademik pernah juara 1, bahkan tidak hanya sekali Pak, 2 kali. Gubak sodor Pak, permainan tradisional ini juara 1 tingkat kabupaten 2 kali itu pernah juara. Voli juga pernah juara 2 tingkat kabupaten. Kemudian karate pernah juara berapa kali? Juara 1 ya? Oh ya, provinsi juara 1 untuk juara 3 Pak. Untuk kabupaten juara 1 mewakili. Itu untuk pramuka, untuk non akademik juga ini pernah juara 1. Kami lampirkan piagam maupun piala. Yang gerak jalan juga itu kami dapat juara Pak. Piagam dan piala kami sampaikan. Nah, kejuaraan itu kan bisa ya, data kejuaraan. Kami hanya melihat dokumen foto piala itu yang kurang jelas proses. Nanti disusulkan kalau belum terunggah. Ya, nanti kami begini Pak, kami akan kami sampaikan, kami unggah, misalnya juara apa, fotonya ini, kami juara apa, kemudian si B juara apa, fotonya ini, kami akan susun, kami unggah seperti itu Pak. Iya. Nah, baik. Yang dimaksudkan pembinaan kesiswaan tadi itu hanya 5 menit pagi hari sebelum masuk. Iya, betul. Terusnya, ketika akan mengikuti lomba seperti itu, tentu siswa atau peserta diadakan pembinaan Pak. Iya, betul Pak. Iya. Betul. Nah, terus apakah Bapak menugasi guru untuk membina itu dengan surat tugas atau dawuh secara lisan saja? Saya melakukan secara jujur aja Pak, secara lisan untuk melakukan pembinaan dan melakukan bimbingan pada siswa untuk melakukan kegiatan siswa, baik itu lomba akademik maupun non akademik. Kemudian tetapi kalau mendapatkan juaraan kami berikan reward Pak kepada guru pembina tersebut berupa sekedar kenangan dari kami untuk kepada guru yang pernah ditunjukkan berupa sertifikat Pak, sertifikat tapi dari kepala sekolah kepada guru yang telah membina berhasil juara gitu. Baik, untuk ke depan tugas yang Bapak berikan baiknya itu dibuatkan surat tugas saya. Iya. Surat untuk pembina. Betul Pak. Barangkali ada manfaatnya bagi Bapak Ibu guru yang bersangkutan, yang masih muda-muda, pangkat, mungkin itu termasuk dokumen yang dibutuhkan. Oh iya, memang. Tapi kalau saya memberikan tugas cuma kalau tugas ekstrakurikuler Pak. Jadi kami untuk pembinaan belum Pak, ya terus terang aja. Kalau ekstrakurikuler memang saya berikan surat tugas.
Tapi kalau memang pembinaan Oh, belum, iya. Pak. Terus. Ya, betul. Oh iya. Ya. Betul, Pak, Terima ya? kasih. Baik. Ya. Terus berikutnya Bapak, tentang layanan bimbingan konseling. Ya. Ya, kami sudah Mm-mm. melakukan, Pak. Program. Pembuatan programnya kami sudah melakukan. Mm-mm. Bukunya kami siapkan, Pak. Ini kami juga membuat bimbingan konseling untuk seluruh kelas, Pak. Mm-mm. Tapi juga masing-masing Bagus. guru kelas ini juga kami suruh membuat untuk program bimbingan konseling maupun kegiatannya. Jadi kalau dalam pembuat bimbingan konseling ada program, ada pelaksanaan. Kemudian Mm-mm. itu kami buat setiap tahun sekali, Pak. Terima kasih. Ini bukunya kami dokumenkan, Pak. Jadi program bimbingan konseling ini, Pak, ya. Ini konselingnya, ini kami susun. Tapi Senin Halter. Jadi programnya apa? Walaupun ini program mungkin sok kita laksanakan, sok tidak, Pak. Terus terang aja. Ini tapi saya buat program. Ya. Ini Baik. bukunya. Program desa dan pasangannya ada ya. Ada. Terus ya, mohon diberikan gambaran Bapak kasus yang dialami oleh siswa yang memerlukan bimbingan. Ya. Begini, Pak. Saya pernah melakukan bimbingan kepada siswa bahwa siswa itu pernah melakukan burung, ya, pencurian atau pengambilan burung, Pak, Tetangga. milik tetangga. Itu malah langsung dari orang tua kepada saya. Kemudian anak saya panggil, kami tanyakan. Ternyata itu hanya disuruh oleh teman-temannya yang SMP, Pak. Jadi dia itu hanya pelaku tapi tidak tahu apa tujuannya, apa maksudnya, sehingga karena dia itu kelas 4 itu. Kelas 3. Kelas 3 saya cuma ya keterbatasan rombongan dari rombongan. Kami juga mengadakan pendekatan pada orang tua. Ternyata sekarang sudah tidak diulangi lagi. Oh ya. Salah satu contoh itu, Pak, mencuri burung, Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Tapi burungnya nggak hilang, disimpan. Burungnya dikembalikan. Tapi burungnya dikembalikan, Pak. Burungnya dikembalikan. Iya, iya. Iya, iya, baik. Kemudian yang terakhir Bapak, untuk penjaminan mutu internal melalui evaluasi diri sekolah tadi sudah dilaksanakan PMP, ya. melalui audit itu Pak ya, Ya, betul. tahun 2019 Ya. kegiatan audit mutu Ya. dari laksanakan, kemudian dokumen SKS ada ya. 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 Penjaminan mutu Nah, juga kami dokumenkan, Pak. EDS itu Ya. merupakan bagian dari pendampingan mutu secara internal. Iya, Sudah Bapak lakukan ya? sudah. Ya, baik. Nah, sekarang yang ada di kasus seperti ini merupakan penjaminan mutu secara eksternal. Eksternal. Iya. Tracing penelitian setelah. Terima kasih Pak Wid. Ya. Ini informasi yang panjenengan berikan dari unsur kepala sekolah. Saya rasa sudah cukup. Ya. Kita istirahat untuk barang 5-10 menit. Nanti kami mohon respondennya ganti Bapak Ibu guru ya. Oh ya, ya, terima kasih, Pak. Ya. Panjenengan mundur Pak dulu. Dwi, ya. Terima Nanti mohon kasih. siapkan Bapak Ibu guru. Ya. Kami ajak wawancara. Oh iya. Termasuk komitenya, Pak, ya? Komite atau orang tua? Iya. Ya. Terima kasih. Ya, Selamat nanti siang. kalau disiapkan nanti kami minta informasi Ya, dari ya. itu. Ya, terima Iya, kasih. selamat siang, Pak. Oke, Pak. Ya. Iya, iya.